Kita lanjutkan untuk tutorial yang berikutnya adalah untuk bagian rekam medis atau registrasi. Nah, caranya kita klik menu, kemudian kita buka pada bagian yang pertama atau menu pertama, registrasi. Nah, kita klik yang menu registrasi, bisa dari sini atau kalau enggak langsung dari yang atas button menunya, kita pilih registrasi seperti ini. Kemudian kita klik baru. Nah, kemudian untuk yang pasien lama, kita tinggal mengetikkan nomor rekam medis, kemudian kita enter. Tetapi kalau misalnya belum ada, baru kita tambahkan. Atau dengan cara yang lain, ketika posisinya berada di nomor rekam medis seperti ini, kita tekan tombol ke atas pada keyboard kita, sehingga akan terbuka menu pasien. Nah, seperti ini. Untuk pencariannya, kita cari aja nama pasien. Misalnya kita ketikkan nama atau alamat atau yang lainnya. Kita ketikkan di keyword, misalnya Arif Via. Kita enter. Nah, ada seperti ini. Kemudian kita klik. Kita pilih dengan menggunakan spasi pada keyboard. Orangnya langsung masuk. Kemudian kita pilih dokter yang dituju, misalnya dokter Dewi Ekawati. Kemudian unitnya adalah unit kebidanan atau poli ibu atau poli spesialis obgyn. Nah, caranya seperti itu. Kalau misalnya pasien ini berasal dari rujukan dari puskesmas lain atau fasilitas kesehatan yang lain, maka kita bisa menulisnya di sini. Tetapi kalau tidak perlu diisi, atau istilahnya pasien datang sendiri. Langsung kita klik simpan. Nah, seperti ini. Kemudian kalau untuk yang pasien baru, kita klik tombol tambah atau baru. Kemudian kita masukkan di sini, kita ketikkan nama pasien. Misalnya kita kasih namanya Kotrunada Asifatul Haifa. Nah, kemudian kita enter. Kita pilih jenis kelaminnya. Kemudian kalau misalnya ada yang perlu diisi, langsung kita isi. Nama ibunya siapa? Misalnya nama ibunya adalah Rahma. Kemudian penanggung jawabnya siapa? Misalnya penanggung jawabnya adalah Rahma juga. Kemudian di sini ibu. Kemudian untuk alamat bisa langsung kita isi. Alamatnya misalnya Wosari, kelurahannya Pajangan Bantul. Kemudian kita klik simpan. Nah, ini adalah pasien baru. Kemudian kita cari nama yang dipakai tadi. Nah, kita klik. Kemudian kita pilih dengan menggunakan spasi. Nah, ini tinggal dipilih unitnya mana. Kalau misalnya masih sama, ya langsung kita simpan. Seperti itu. Nah, kita buka kembali menu di pasien. Selain data pasien yang ada di sini, selain simpan edit, cetak, dan lain sebagainya, di fitur data pasien ini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan. Nah, menu itu baru akan tampil ketika kita meletakkan mouse di dalam tabel, kemudian kita klik kanan. Nah, di sini ada beberapa menu. Nah, contoh yang ada adalah kartu berobat depan.
Kita coba klik. Kita tunggu. Untuk awal mungkin biasanya lama, tapi untuk kecetak yang kedua dan ketiga biasanya sudah cepat. Nah, kita coba lagi kartu berobat depan. Nah, ini langsung kita print. Biasanya software ini cukup dihubungkan dengan alat cetak kartu, bisa menggunakan Zebra atau Intermark atau yang lain untuk mencetak kartu yang berupa seperti semacam kartu PVC ATM. Nah, fungsinya untuk seperti itu. Kita coba lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kartu berobat belakang. Ini contohnya. Kalau misalnya ada tulisan belakangnya. Nah, ini untuk yang depan. Kalau misalnya pakai kertas yang biasa. Kalau ini pakai yang PVC. Kemudian identitas pasien. Kita coba klik. Nah, identitas pasien. Identitas pasien ini yang nanti dipakai diselipkan di berkas rekam medisnya. Dibuat seperti ini agar teman-teman yang melakukan input data itu tidak terlalu susah. Jadi posisinya cukup mengandalkan apa yang ada di input di data pasien, kemudian kita cetak, lembarnya langsung bisa disatukan dengan lembar rekam medis. Jadi tidak perlu tulis tangan. Ini tadi adalah identitas pasien, kemudian ada kartu indeks pasien yang dipilih. Nah, ini dia. Ini adalah model kartu indeks pasiennya. Biasanya ini sepertiganya A4, mungkin seperempatnya malahan. Jadi bisa dipakai banyak, atau kalau enggak pesen langsung berupa potongan, nanti kemudian langsung tinggal kita print. Bisa langsung diberikan ke pasien. Kemudian ada juga resume perawatan. Nah, ini kalau misalnya data pasien sudah mengumpul lama, nanti akan ada rinciannya pasien itu pernah dilakukan tindakan apa saja. Kalau misalnya dia mendapatkan terapi apa saja, kemudian yang melakukan terapi atau memberikan perawatan itu siapa saja akan tampil. Itu untuk yang resumenya. Kemudian data kelahiran bayi, data yang misalnya tadi sudah masuk ke sini, biar nanti masuk ke laporan bayi lahir, itu bisa langsung kita masukkan ke data kelahiran bayi. Nah, seperti ini. Tinggal kita simpan. Kemudian laporan berikutnya adalah, nah ini dia, mungkin yang ini dibutuhkan, laporan rekam medis. Nah, kalau yang pertama tadi adalah identitas pasien, ini adalah berkas rekam medis. Yang ada di sini langsung bisa kita print dan langsung bisa kita pakai untuk data rekam medisnya. Kemudian ada juga lembar laporan. Kalau yang ada ini baca catatan ke perawat, coba laporan anestesi ada nggak? Oh, nggak ada. Ya, lembar laporan IGD coba. Oh, ini juga belum masuk. Pengantar hemodialisa. Nah, ini dia. Laporan hemodialisa juga langsung masuk. Kemudian di sini ada juga grafik pasien. Di sini per pekerjaan, per jenis kelamin, kemudian per demografi pasien. Kita coba. Nah, laki-laki ada 7, perempuan ada 2. Grafik per jenis kelamin pasien tadi per pekerjaan coba. Nah, pekerjaannya swasta, kemudian yang tidak ada isinya ada 8.
Kemudian setiap pasien yang ada di sini itu bisa kita cek berapa kali dia pernah melakukan registrasi. Kita klik pada tampilkan banyak daftar. Nah, ini ada 2 kali, ada sekali. Nah, kemudian untuk demografi pasien, kita coba bisa pilih demografi pasien. Bisa kita bikinkan berupa laporan atau cetak, atau kita bisa tampilkan grafiknya. Kalau misalnya kita langsung cetak grafik. Nah, ini ada Bantul, Kulon Progo 1, kemudian ininya 7. Yang min atau tidak yang tidak diisi. Sehingga kelengkapan data itu akan sangat membantu dalam proses pembuatan laporan. Nah, seperti ini. Kalaupun kita pilih per kabupaten, misalnya Kabupaten Bantul, kita cetak atau kita grafikkan dulu. Nah, kalau misalnya ada banyak kecamatan, nanti akan banyak data yang tampil di sini. Demikian untuk data pasien. Kemudian kita ke data registrasi. Nah, di data registrasi ini juga ada banyak menu yang bisa kita pakai. Kita klik kanan di form atau di tabelnya, atau kita klik pada data yang dipilih. Nah, di sini ada banyak menu. Ada menu kamar inap, tagihan rawat jalan, pemberian obat, billing, periksa, dan lain-lain. Nah, orang bagian registrasi itu langsung bisa memasukkan atau menginputkan data ke dalam kamar inap. Kita pilih kamar inapnya, kemudian kita arahkan dia mau kemana. Nah, seperti ini. Nah, Qotronada Asifatul Haifah sudah tampil. Kemudian kita pilih kamarnya. Ini untuk memasukkan ke kamar inap. Kemudian misalnya kita masukkan dia ke kelas Anggrek AG03. Ini biayanya masuk sekali. Kita klik simpan. Nah, data ke kamar inap sudah masuk. Kita pilih keluar untuk kembali ke menu registrasi. Berat banget. Kemudian menu-menu yang lain, tagihan rawat jalan. Nah, ini saya jadikan satu di sini, ada di dalam registrasi. Itu fungsinya untuk kalau misalnya rumah sakitnya itu masih kecil, jadi bisa langsung dibantu oleh bagian registrasi. Tetapi kalau rumah sakit besar, untuk tindakannya yang ada di sini itu bisa dinonaktifkan, kemudian akan diisi oleh bagian yang lain lewat menu kasiralan atau lewat laboratorium atau yang lainnya. Nah, kemudian tugas pokok dari bagian registrasi sendiri itu biasanya adalah di diagnosa pasien. Karena ini nanti hubungannya dengan laporan penyakitnya. Kita pilih di sini diagnosa pasien. Nah, diagnosa sendiri terbagi menjadi ralan dan ranap. Nanti caranya sama saja. Ini sementara kita pakai yang ralan. Diagnosanya misalnya di sini kolera atau yang lain. Nah, untuk diagnosa sendiri kita bisa ketikkan kemudian kita enter. Misalnya tipoid, enter. Nah, ini ada tipoid A01. Kemudian ini diagnosa utamanya. Yang dipilih atau dicetak pertama kali otomatis dia menjadi diagnosa utama. Kemudian kita klik simpan seperti itu. Kita klik keluar. Kemudian untuk menu yang lain, kalau misalnya pasien itu rujukan, bisa dari tadi itu di sini diisi
ketika masuk langsung dituliskan dokternya, atau kalau enggak, kalau sudah terlanjur masuk, dari sini kemudian kita klik kanan, kita pilih rujukan masuk. Nah, misalnya dari puskesmas Kasihan, nomor rujuk 001, kita klik simpan. Oh iya, alamatnya kita klik simpan. Nah, seperti ini. Kalau kita mau menghapus, caranya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, itu kita centang kemudian kita klik hapus. Nah, terus untuk yang lain di sini ada beberapa laporan. Nah, ini ada laporan rekap kunjungan perpoli, RL 315, 32 dan lain-lain. Kemudian untuk grafiknya itu sama, kita bisa cari per kunjungan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, terus untuk menampilkannya, grafiknya kita tampilkan grafik kunjungan perpoli. Nah, ini kalau dia berupa diagram batang atau berupa pi, kita buka grafik kunjungan pi per poli. Nah, ini kalau dia posisinya bulat atau diagram lingkaran. Kemudian kita juga bisa bikin surat cuti sakit. Nah, dia mau berapa hari sakitnya. Dari sini Resislam Purwokerto. Terus menu selanjutnya adalah kita klik kanan kembali, kita pilih surat sakit, ada surat keterangan rawat inap. Misalnya nomor suratnya adalah 010021, kita cetak. Nah, surat keterangan di bawah ini akan otomatis menjadi seperti ini. Kemudian untuk checklist, nah ini ada checklist kelengkapan pendaftaran yang ininya ada di sebelah kanan. Ini untuk menyesuaikan kalau misalnya ada printer-printer yang berbeda. Kadang ada yang sebelah kanan itu di print, ada juga yang sebelah kiri. Makanya di sini ada saya bikinkan beberapa. Nah, ini kiri. Kemudian ada juga yang saya jadikan satu dengan tracer. Nah, ini. Jadi sekalian sama tracernya. Tapi kalau kemudian untuk yang tracer sendiri, di sini sudah saya sediakan label tracer. Nah, ini yang tinggal ditempel. Nah, untuk ngeprint ini bisa menggunakan printer Intermark atau printer label khusus. Nanti tinggal ditempel di lembar rawat jalan atau lembar kunjungannya. Nah, kalau misalnya tadi rujukan sudah dimasukkan, kemudian diagnosa juga sudah dimasukkan, maka secara otomatis laporan lembar rekam medisnya akan sedikit terbantu. Nah, itu berada di olah data pasien. Kita cek di sini. Olah data penyakit. Kemudian kita cek kunjungan rawat jalan. Nah, ini kunjungan rawat jalannya. Kita bisa cetak. Nah, ini kunjungan rawat jalan tadi. Ada ya 2 orang yang masuk. Kunjungan 1, kunjungan lama, karena ada kunjungan lama.
diagnosanya masuk, tinggal langsung bisa kita olah. Terus kemudian surveillance rawat jalannya. Kita cek. Nah, ini tadi ada masuk. Deployed para private favor kalau misalnya kita cetak. Nah, ini kalau ada pasien baru otomatis akan seperti ini. Laporan sudah selesai. Nah, ingat ya, yang dipilih adalah tampilkan menu, kemudian olah data penyakit, laporan DKK, laporan RL, dan lain-lain. Sementara menu yang sudah selesai baru seperti ini, nanti akan ada lebih banyak lagi yang akan membantu kinerja teman-teman di rekam medis. Kemudian untuk rawat daruratnya belum masuk. Oh ya, masuk. Tadi polispesialis opjin, rujukan, non rujukan, kemudian dirawat. Nah, ini ada yang pulang tadi. Totalnya kalau kita cetak, nah tadi ada rujukan 1, non rujukannya 1. Karena tadi kita menginputkan 1 rujukan dan yang 1 non rujukan. Kemudian pelayanannya yang dirawat 1, terus yang pulang juga 1 karena tidak masuk di kamar inap. Nah, sudah. Kemudian itu untuk yang rawat jalan, rawat darurat sudah, kunjungan ralan sudah. Kemudian kalau untuk yang rawat jalan sudah selesai, nah sebenarnya data ini juga langsung bisa kita lihat pada ininya apa, keuangannya yang berhubungan dengan keuangan, CM dokternya. Nanti kalau misalnya sudah kita inputkan akan otomatis bisa masuk ke sini. Nah, selain itu di lembar di software SIM RS-nya itu ada registrasi, ada IGD. Memang sengaja dipisahkan karena memang ada beberapa rumah sakit yang ingin minta dipisah. Jadi ada yang lewat IGD, ada yang lewat registrasi. Nah, caranya sama saja, menunya sama saja. Kemudian data yang sudah masuk kita bisa buka di menu pertama, yaitu registrasi tagihan ranap. Kita cek di sini di lembar diagnosa pasien. Nah, ini untuk yang masuk tadi bisa kita print. Kemudian rujukan masuk bisa kita klik. Nah, kalau kita mau mengedit tinggal kita klik datanya, kita edit, kemudian kita klik ganti. Nah, pas yang ada di sini data rujukan kita tidak bisa dipakai untuk input data, hanya bisa diganti untuk hapus dan ganti. Sementara untuk inputan data itu lewat registrasi. Jadi memang dibikin satu pintu biar memudahkan karyawan, tidak bingung harus buka tutup form. Nah, demikian untuk inputan bagian rekam medis. Nanti akan dilanjutkan untuk bagian kasir.